Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hafidlia Ulhaq dengan NIM 1411770 dari kelas pengembangan aplikasi mobile RB. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar saya, yaitu membuat aplikasi Android yang bernama Futsalpedia. Pertama, untuk mempresentasikan slide atau PPT dari pengerjaan aplikasi saya. Ini agendanya: yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, 3 metodologi, 4 pembahasan, 5 tampilan aplikasi. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya dalam membuat aplikasi Futsalpedia ini, yang pertama, futsal merupakan salah satu olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Beberapa tahun terakhir, futsal di Indonesia sangat berkembang pesat, di mana ditandai dengan adanya kompetisi resmi, baik itu kompetisi bagi pelajar, mahasiswa, dan bahkan kompetisi nasional. Dan juga perlu diketahui bahwa beberapa tahun terakhir, kompetisi-kompetisi resmi futsal di Indonesia sering disiarkan di televisi nasional. Selanjutnya, meningkatnya minat futsal tanah air, maka diperlukan pula informasi dan pengetahuan umum mengenai futsal untuk menambah wawasan bagi baik itu pemain futsal ataupun peminat futsal lainnya. Kemudian muncul ide untuk membuat aplikasi Android yang dapat memberikan informasi umum seputar futsal. Aplikasi ini yang dibuat akan diberi nama Futsalpedia. Tujuan saya membuat aplikasi ini, yang pertama, memberikan informasi yang up to date dan terpercaya bagi peminat futsal Indonesia maupun pemain atau pelatih dari tim-tim futsal Indonesia. Yang kedua, mempermudah peminat futsal Indonesia untuk mengetahui informasi dan pengetahuan umum mengenai futsal Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan euforia futsal di Indonesia. Dan metodologi yang saya gunakan dalam proses membuat aplikasi: pertama, menentukan fungsi dan fitur utama aplikasi. Yang kedua, menentukan fungsi dan fitur tambahan. Yang ketiga, merancang tampilan aplikasi berdasarkan behavior aplikasi pada umumnya untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Pembahasan ada dua, nanti akan saya jelaskan use case diagram dan activity diagram. Pertama, use case diagram. Dapat dilihat dari gambar use case diagram di atas. Pengguna dapat mengakses fitur Futsalpedia, list main timnas, dan tentang Futsalpedia. Di mana untuk mengakses ketiga fitur tersebut, pengguna harus masuk atau login terlebih dahulu. Kemudian, agar pengguna dapat masuk atau login, maka pengguna harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan mengakses menu daftar. Dan ketika pengguna telah masuk atau login atau telah memiliki akun, maka pengguna dapat langsung mengarah ke menu masuk atau login. Yang kedua, activity diagram. Pada gambar dapat dilihat bahwa activity pertama, pengguna dapat melakukan perbaikan gambar aplikasi. Activity pertama yaitu masuk aplikasi. Ketika pengguna sudah mempunyai akun, maka pengguna dapat langsung masuk ke aplikasi. Dan jika memiliki akun, maka pengguna harus daftar akun terlebih dahulu. Kemudian setelah memasukkan akunnya atau login, pengguna dapat memilih untuk mengakses 3 menu. Yang pertama, fitur Futsalpedia, fitur list my timnas, dan menu tentang Futsalpedia. Untuk fitur Futsalpedia terdapat dua tampilan yang akan diberikan tampilan pengguna. Yang pertama itu setelah membuka fitur Futsalpedia, pengguna akan dapatkan daftar informasi mengenai pengetahuan umum tentang futsal seperti sejarah, ukuran bola, apa permainan, dan seterusnya. Kemudian ketika pengguna menekan salah satu informasi tersebut, maka akan ditampilkan informasi selengkapnya. Fitur kedua yaitu list main timnas. Ini akan menampilkan daftar pemain tim nasional futsal Indonesia terakhir yang paling terbaru yang mengikuti kompetisi internasional. Kemudian ketika pengguna memilih atau mengklik salah satu list pemain, maka akan ditampilkan biodata lengkap pemain. Yang ketiga yaitu fitur tentang Futsalpedia yang akan menjelaskan atau memberikan informasi singkat pada pengguna mengenai apa itu aplikasi Futsalpedia. Selanjutnya, ini untuk tampilan aplikasi. Ini tampilan sebelah screen, tampilan awal ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian tampilan masuk, terdapat dan apabila
belum mempunyai akun, maka pengguna dapat langsung ke halaman daftar. Kemudian ini untuk tampilan beranda, untuk home-nya di atas logo, ada logo dan juga akses tentang sosial media, dan di bawahnya 3 menu atau 3 fitur yang ada. Selanjutnya ini tampilan awal fitur sosial media ketika dibuka, dan ini untuk detail dari fitur sosial media. Selanjutnya untuk tampilan fitur list pemain, di awal ketika dibuka, selanjutnya untuk ketika diklik salah satu list pemain maka akan menampilkan biodata pemain, dan yang terakhir ini menu tentang sosial media. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi sosial media yang saya buat. Langsung dimana untuk aplikasi ini dalam Android Studio ada manifest yang akan mengatur activity, ada file Java untuk setiap activity, dan yang digunakan lainnya ada drawable atau resource gambar yang digunakan, kemudian layout untuk activity untuk tampilannya, dan juga ada value untuk nilai seperti string, style untuk tema dari aplikasi, dan juga color dan untuk mengatur warna yang digunakan. Pertama yaitu splash screen. Untuk splash screen satu activity, gambar activity-nya seperti ini, untuk tampilannya splash screen kira seperti ini. Kemudian kita lanjut ke file Java dari splash screen, ini yang nantinya akan dijalankan. Splash screen nanti jeda lama waktu splash screen tampil ketika pengguna membuka aplikasi itu selama 2 detik. Kemudian setelah splash screen dibuka dan menunggu bertahan selama 2 detik, akan langsung diarahkan ke menu login. Kita lanjutkan ke menu login, dimana untuk layoutnya hanya ada satu, yaitu activity login. Tampilan login seperti ini, dimana ada terdapat edit text, text view, dan ada juga floating button untuk menekan, juga ada button yang akan nanti mengarahkan ke daftar. Tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke Javanya login. Nah, di sini kita mendeklarasikan terlebih dahulu yang nanti akan berhubungan dengan layout yang kita buat. Kemudian pada login ini saya menggunakan autentikasi dengan memanfaatkan Firebase, dimana untuk melakukannya cukup mudah. Kita tinggal perlu login, kemudian membuat Firebase-nya. Di sini saya sudah membuat Firebase console, sudah terdapat untuk project aplikasi saya. Kita inisialisasi Firebase dulu, kemudian seperti biasa kita arahkan atau ambil ID dari layout yang kita gunakan. Kemudian ketika diklik untuk button register, untuk yang daftar, jika diklik dia akan nanti mengarah ke tampilan register atau daftar. Kemudian untuk ketika FAB-nya tombol ini ditekan maka akan mengambil informasi berupa teks email dan teks passwordnya, akan diambil pilihan password. Kemudian ini jika masih kosong untuk beberapa kondisi, maka email dan KTP akan ditampilkan atas kepada pengguna, dan jika hanya email kosong dan seterusnya. Kemudian jika semua terpenuhi maka diperiksa apakah akun sudah terdaftar. Jika akun sudah terdaftar maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman beranda, dan jika belum akan diberitahu masuk gagal, memeriksa kembali email dan kata sandi. Kemudian untuk Firebase-nya ini jika pengguna telah mendaftarkan akun maka akan tersimpan di Firebase. Ini contoh 2 akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu kita lanjut ke register. Di layout activity register tampilannya seperti ini, hampir sama seperti tampilan menu masuk. Kemudian bersama kita masuk ke file Java-nya itu register. Ini juga sama, mendeklarasikan edit text button dan floating button untuk nanti diambil ID dari layout yang kita buat. Firebase
kemudian kita mengambil ID dari layout yang kita buat. Kemudian untuk button login, jika dibutuhkan maka dia akan kembali lagi ke button login. Dan juga untuk FAB nya ini jika kita klik maka akan memeriksa sama seperti login apakah email belum terisi dan seterusnya. Kemudian jika semua sudah terisi maka akan dicek, jika berhasil maka akan berhasil dan akan langsung diarahkan ke halaman masuk atau menu login. Kemudian jika gagal akan ditampilkan terus pendaftaran gagal, mohon segera kembali email ke tadi. Kemudian ini untuk mengatasinya, jika untuk menekan tombol kembali maka akan kembali ke menu login menu sebelumnya. Ini selanjutnya kita ke untuk ini implementasi Firebase ini cukup mudah. Nanti untuk login terus membuat di Firebase, lalu kita ini mengklik tools dan Firebase. Di sini akan ada tutorial atau asisten untuk apa saja yang mau kita gunakan, fitur apa yang kita gunakan di Firebase. Misal yang saya gunakan itu autentikasi, lalu kita tinggal klik dan di sini langkah-langkah dalam menggunakan autentikasi atau fitur dari Firebase tersebut. Lalu kita lanjut ke menu beranda. Untuk beranda di sini layoutnya seperti ini. Ini hanya bagi tampilan saja, yang atas, yang bawah, kemudian button yang nanti akan mengarah ke masing-masing fitur. Kita masuk ke file Java-nya. Untuk file Java-nya hanya untuk implementasi dari ini, karena di setiap button ini adalah on click. Kita lihat satu on click, dan ini setiap fitur langsung diarahkan ke activity masing-masing. Dan jika fitur pedia dia akan diarahkan ke fitur pedia, list main, fitur list main, dan tentang futsal pedia akan diarahkan ke menu tentang futsal pedia. Lalu kita lanjut ke fitur pertama, yaitu fitur futsal pedia. Untuk fitur futsal pedia yang pertama ini tampilan. Ini untuk nantinya akan ditampilkan seperti itu, daftar. Lalu tampilannya seperti ini, dalam satu menu, satu informasi akan menampilkan seperti ini. Ini untuk logo atau gambar, setiap nama informasinya, judulnya, dan deskripsi singkat. Kemudian yang ini merupakan deskripsi detail yang pada tampilan awal tidak saya tampilkan, nanti akan ditampilkan visibility-nya nanti akan saya tampilkan di detail. Lalu kita jelaskan aktivitinya dulu. Kemudian jika diklik salah satu informasi, dia akan mengarah ke sini, media detail, di mana ini akan menampilkan detail dari informasi atau pengetahuan yang dipilih oleh pengguna, menambahkan gambar, judul, dan deskripsi lengkapnya. Kita ke file Java-nya. Di file Java itu untuk kita lihat pedia terlebih dahulu. Ini untuk activity pedia, dimana kita mendeklarasikan sebuah recycle view, kemudian string ini akan menyimpan data yang kita gunakan. String pertama untuk judul, string kedua deskripsi singkat, string ketiga deskripsi detail. Kemudian ini untuk menyimpan gambar yang kita gunakan, dimana itu sudah disimpan di result, di hasil di drawable. Ini gambar yang akan digunakan. Kemudian kita deklarasikan, kita ambil ID yang ada di activity pedia, recycle-nya, kemudian data-data yang akan diambil. Lalu kita akan memanggil fungsi adapter. Fungsi adapter ini yang digunakan untuk mengambil data-data yang ada. Data yang ada ini kita simpan di value di string. Ini data-data kalimat-kalimat yang kita gunakan, nanti akan diambil adapter, kemudian kita set adapter layoutnya. Lalu kita lanjut ke untuk detail. Kalau untuk detail dari informasi, ini file Java-nya ini nanti mengarah ke activity pedia detail, seperti biasa mendeklarasikan image view dan text view, kemudian string yang akan digunakan. Lalu kita ambil ID pada layout yang telah dibuat. Kemudian kita memanggil fungsi get data dan set data. Get data ini nanti untuk mengambil data, dan set data untuk mengeset atau meletakkan data di ID yang kita gunakan di sini, di
IP media, TV title, dan TV description yang nanti akan ditampilkan. Sini kita mengambil datanya dari string, kita ambil data, terus ada percabangan. Jika terdapat gambar, data, dan data 1 dan data 2, maka akan diambil data 1 dan data 3 serta gambarnya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan ditampilkan tidak ada data. Kemudian kita akan set datanya. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur list pemain. Untuk layoutnya, pertama itu ada activity list pemain. Ini untuk awal ketika pengguna membuka fitur tersebut, maka akan muncul tampilan ini yang akan memberitahu pengguna bahwa data sedang di load. Selanjutnya ini activity list pemain detail. Ini untuk detailnya nanti jika activity list pemain diklik. Untuk activity list pemain ini ada ini load and result, itu sama saja untuk tampilannya. Ini diambil di load ke sini, kemudian list pemain detail. Lalu ini untuk row pemain, ini untuk nanti tampilan pada activity list pemain seperti ini, jadi urutan dari atas sampai bawah. Kemudian kita lanjut ke file Java. Untuk file Java-nya ini ada file list pemain. Kemudian ini akan mengatur untuk mengambil data-data yang digunakan. Kemudian pada fitur list pemain ini di sini saya menerapkan API-nya. Dimana saya membuat API sendiri dengan menghubungkan aplikasi ini dengan database MySQL. Ini untuk database-nya. Ini database yang saya gunakan sebagai API, yang nanti dijadikan sebagai API yang akan membuat aplikasi ke database untuk list pemain. Ini kemudian ya kita lanjutkan. Ini mengambil ID pada layout, lalu kita melakukan setup. Di sini karena API-nya masih lokal, jadi pada main activity ada IP address dari laptop saya yang nanti akan dapat memanggil API atau memanggil database tersebut. Di sini kita deklarasikan root URL ini untuk ini IP-nya. Kemudian kita lanjutkan di sini metode-metode untuk mengambil data. Di sini ada model data, di mana model data itu merupakan Java juga. Di sini kumpulan-kumpulan yang fungsi yang dapat digunakan untuk membantu kita untuk memanggil database-nya, untuk mengambil ID, mengambil nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini kita ambil respon, kemudian ini mengambil row pemain untuk tampilannya. Lalu jika kosong maka akan ditampilkan string, data kosong. Untuk kondisinya, kemudian jika item diklik nanti akan diarahkan ke list pemain detail. Ini untuk hasil nanti akan ditampilkan dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan di sini juga kita untuk API service-nya. Ini nanti data yang kita gunakan, PHP yang akan kita ambil, seperti mengambil data semua pemain dan hanya satu data, atau mengambil beberapa data untuk detail tiap pemain. Mana data tersebut kita simpan di sini. Pertama kita men-setting atau mengkoneksikan database terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ini untuk semua data, ini untuk data list pemain awal. Kita akan memanggil database dan kita akan hubungkan file settingserver.php. Kemudian kita memanggil semua data, lalu kita menampilkan semua datanya. Kemudian ini untuk single data, untuk menampilkan list detail-detail pemain atau biodata salah satu pemain yang kita pilih. Kita mengambil ID pemain, kemudian setting server untuk koneksi di database-nya, query untuk mengambil data berdasarkan ID pemain, kemudian kita menampilkannya. Kita lanjut, kemudian ada juga list pemain adapter. Ini untuk
filter dari pemainnya untuk menampilkan data, hampir sama, teknisnya hampir sama seperti fitur sebelumnya. Kita akan mengambil ID dari layout, kemudian kita akan mengatur atau set nilai yang sudah kita ambil pada database ke layout yang digunakan. Nah, kemudian itu untuk fitur list pemain timnas. Ternyata ada list pemain adapter, kemudian activity-nya. Kita lanjut ke menu terakhir tentang Futsalpedia. Untuk tentang Futsalpedia layout-nya, ini activity about. Tampilan seperti ini hanya tampilan biasa, belum mendapatkan informasi singkat mengenai apa itu aplikasi Futsalpedia. Untuk Java-nya seperti ini, untuk manggil, kemudian jika ditekan back atau tombol kembali maka dia kembali ke beranda. Kemudian kita akan melakukan demo aplikasi. Ini splash screen, ketika dibuka kemudian ini menu login atau masuk. Kemudian kita akan coba daftar terlebih dahulu, misalnya pengguna mempunyai akun, kita coba daftar. Kita coba untuk daftar, kemudian kata sandi, kita coba daftar, klik FAB-nya, muncul pendaftaran berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman masuk. Kemudian jika pendaftaran berhasil maka langsung diarahkan ke masuk. Dan jika masih kosong, jikalau masih kosong kita coba, kalau kosong maka muncul email dengan kata sandi masih kosong. Kalau email tidak lengkap atau email salah, misalnya seperti ini, dan passwordnya pendaftaran gagal maka bisa kembali email dengan kata sandi. Dan kalau kita sudah punya akun, hampir sama juga jika kosong muncul tos. Dan jika tidak terdaftar seperti ini, tidak terdaftar maka juga akan muncul tosnya. Kemudian jika berhasil, jika ini akun yang sudah terdaftar, kita coba masuk. Ya, Anda berhasil masuk. Nah, tadi yang baru kita daftarkan, kita download di sini dan masuk email yang baru kita daftarkan tadi. Ini tanggal 10 Mei 2020. Kita lanjut, ini tampilan berandanya. Kemudian ini 3 menu yang berupa button yang bisa diklik. Pertama kita ke fitur pertama Futsalpedia. Ini tampilan pertamanya, informasi awal mengenai pengetahuannya, informasinya yang nanti bisa diklik. Misal kita ambil ukuran lapangan. Ini untuk detail dari informasi yang kita pilih. Kemudian akan menampilkan detail. Lalu kita lanjut ke menu selanjutnya, ini list pemain timnas. Jika kita klik maka dia akan menampilkan daftar pemain terakhir yang lolos seleksi untuk mewakili Indonesia di kompetisi internasional terakhir. Daftar pemainnya. Kemudian juga ini data yang diambil dari database-nya ya. Kemudian jika kita klik salah satu maka dia akan menampilkan biodata dari pemain. Sebenarnya API yang saya gunakan yaitu menghubungkan aplikasi dengan database yang saya pakai, yaitu database pada MySQL. Lalu untuk fitur terakhir itu menu tentang Futsalpedia, ini hanya menampilkan informasi singkat mengenai apa itu aplikasi Futsalpedia. Selesai. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.